Assalamualaikum. Saya Nitanda Purnalia, mahasiswa PPJ Angkatan Kedua dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ada tugas terkait LK12 tentang eksplorasi penyebab masalah. Masalah yang telah saya identifikasi itu terkait kemampuan literasi numerasi siswa rendah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku Kepala UPT SMK 2 Wajo, yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan numerasi di sekolah kita menurun dengan melihat hasil rapor pendidikan 2022. Ya, terima kasih. Jadi setelah kita analisis rapor pendidikan sekolah kita tahun 2022, memang jelas bahwa numerasi sekolah kita itu turun. Setelah kita analisa, maka penyebabnya sebenarnya dari kurangnya pembiasaan siswa untuk selalu melakukan penalaran dalam setiap aktivitas sehari-hari. Jadi insya Allah kedepannya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pembiasaan itu. Kemudian pun yang perlu saya tanyakan, faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga numerasi itu menurun? Faktor-faktornya setelah saya analisa ada dua. Yang pertama itu kurangnya bimbingan dan pelatihan tentang numerasi baik siswa maupun guru. Jadi insya Allah ke depan juga kita coba ini buat programnya. Faktor yang kedua kurangnya kolaborasi dari stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite, dan insya Allah kita akan coba benahi semua itu. Kemudian mungkin pertanyaan yang terakhir, langkah-langkah apa yang ditempuh untuk membangkitkan kembali numerasi di sekolah kita? Ya, langkah yang kita tempuh di sekolah sesuai dengan program jangka pendek. Pertama itu karena kita sudah tahu faktor penyebabnya, mau tidak mau kita harus laksanakan bimbingan. Bimbingan itu harus terjadwal. Mau tidak mau kita harus lakukan pelatihan tentang bagaimana semuanya numerasi itu, baik pelatihan kepada siswa, pelatihan kepada guru, sehingga insya Allah kita bisa meningkatkan numerasi di tahun yang akan datang. Yang kedua, insya Allah kita coba untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada dengan cara kita sering istilahnya tudasi puluh bersama untuk membicarakan bagaimana tindak lanjut dari numerasi ini secara berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih Kung atas waktunya. Kami saya mahasiswa PPJ Angkatan Kedua dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ada tugas terkait LK12 tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini ada masalah yang saya identifikasi tentang minat belajar peserta didik yang rendah. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu selaku Wakasek Kurikulum yang berkaitan dengan minat belajar peserta didik. Jadi yang pertama, apa penyebab sehingga minat belajar peserta didik menurun? Angkatan berapa di PPG? Angkatan. Jadi terima kasih ya memberikan kepercayaan kepada saya selaku Wakasek Kurikulum. Jadi tadi terkait dengan pertanyaannya, penyebab biasanya peserta didik menurun prestasi belajarnya, minat belajarnya itu disebabkan oleh karena beberapa hal. Jadi saya memperhatikan beberapa bulan terakhir ini bahwa betul-betul peserta didik sekarang banyak mengalami penurunan minat belajar. Salah satu penyebab yang sering saya temui
mungkin pertama ketika saya misalnya jalan-jalan ke kelas atau apa, itu adanya cara guru yang menerangkan masih monoton. Padahal di era ini kita itu guru itu harus menerangkan betul-betul seperti membuat suatu konten materi supaya siswa betul-betul mengerti apa yang disampaikan. Nah, ini yang perlu barangkali kita kaji sekarang. Guru itu harus membuat strategi-strategi belajar, bahkan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materinya. Kemudian yang kedua, ini juga Bu Andi ya, saya perhatikan juga terkait dengan seringnya peserta didik itu HP-nya. Jadi terkadang HP itu sangat mempengaruhi pelajar. Dalam hal ini kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari di rumah, di ibu. Ketika siswa sudah memegang HP atau anak kita sendiri sudah memegang HP, maka tidak ada lagi yang dipedulinya yang terhadap yang lain, termasuk minat belajar. Kemudian tadi di sini tentang penggunaan HP. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana pengaruh HP terhadap minat belajar siswa? Ya. Jadi ini memang sepertinya rancu buat kita guru, karena di sisi lain HP itu sangat memberikan edukasi apa betul terhadap siswa. Karena kenapa? Di lewat HP inilah siswa biasa mencari di internet atau hal-hal yang terkait, itu bisa membantu minat belajarnya. Tapi di sisi lain ketika siswa membuka internet di luar daripada yang dia tanyakan, itu bisa muncul beberapa sisi negatif di situ. Ya, jadi intinya di sini bagaimana guru memberikan pandangan kepada siswa bahwa HP itu kalau kita mau bawa ke positif maka dia menjadi pembelajaran yang edukatif. Kemudian mungkin yang perlu langkah-langkah apa yang ditempuh untuk memastikan minat belajar peserta didik? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang langkah-langkah yang harus ditempuh, termasuk tadi salah satu penyebabnya adalah guru. Jadi di sini guru betul-betul berperan penuh dalam memberikan motivasi kepada siswa terkait dengan minat belajarnya. Intinya di sini bagaimana guru itu memberikan konten-konten yang menarik kepada siswa, memberikan media-media yang baru yang di luar daripada yang sudah ada. Kemudian mulai mengajarnya di depan kelas, pakaiannya bagus, cara berbicaranya bagus, menyampaikan materinya bagus. Saya kira itu bisa salah satu yang bisa membangkitkan minat belajar siswa. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu Andi, kita berapa kelas di sana di LPT? Kelas Berapa siswa di sana? kalau khusus untuk jurusan bahasa Arab itu ada 30 peserta. Dari luar provinsi. Dari luar provinsi rata-rata yang dari Jawa, ada dari Lampung, Sumatera. Malah yang saya lihat itu lebih kurang yang dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Lebih banyak yang dari luar. Ya, dari luar. Mungkin sekian, terima kasih atas waktunya. Selamat sukses Bu Andi ya. Kasih. Jadi saya sebagai mahasiswa PPD angkatan kedua dari LPTK Universitas Negeri Makassar, di sini saya ada tugas terkait LK12 tentang eksplorasi penyebab masalah. Ada pun masalah yang telah saya identifikasi itu terkait dengan hubungan komunikasi antara wali kelas dan orang tua peserta didik yang sangat terbatas. Orang tua kadang tidak tahu perkembangan anaknya dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku guru mapel yang serumpun dengan bahasa Arab dan sekaligus sebagai wali kelas. Yaitu yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti proses belajar. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang peran orang tua dalam menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti proses belajar. Di sini ada pun perannya untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa, bisa dengan mengenal dan membantu kesulitan belajar, memberikan perhatian kepada anak, bagaimana agar ada motivasi atau dorongan, kemudian bagaimana menyediakan sarana atau alat untuk belajar dan bagaimana mengatur waktu belajar. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan bagi anak? Ya, orang tua itu sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya.
di sini bagaimana memberikan sebuah motivasi, dorongan terhadap anak dalam belajar dengan cara memberikan pujian atau dorongan dan perhatian positif untuk mencapai kesuksesan anaknya. Kemudian untuk mungkin pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan hubungan komunikasi antara wali kelas dan orang tua. Mengapa keterlibatan orang tua secara aktif eh, anak di sekolah sangat penting? Ya, orang tua di sini orang tua harus secara aktif bagaimana perannya di sekolah supaya orang tua itu peduli pada pendidikan anaknya, maka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan itu serta mempermudah guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancara itu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, salam.